Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Kita kali ini akan membahas tentang kompetensi pedagogik untuk guru IPA SMP. Buat teman-teman yang dari guru IPA, ini terutama SMP ya, silakan disimak. Tapi walaupun dari SD pun juga, SD ataupun SMP juga sebenarnya juga sama sih sebenarnya, karena kita membahas tentang kompetensi pedagogik sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Buat kalian yang baru gabung, silakan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk klik like dan juga share ya kepada teman-teman kalian jika memang video ini bermanfaat. Dan juga satu lagi, kalau misalnya memang ada beberapa hal yang kurang tepat ataupun pemahamannya ada berbeda, silakan komen di kolom komentar ya, dan silakan dikritisi karena kita sama-sama belajar di sini. Oke, langsung aja. Jadi di sini saya ambil sesuai dengan KD-nya ya. Terdapat KD seperti ini, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku. Nah, soalnya seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari banyak cara untuk mengukur panjang suatu benda, seperti menggunakan ukuran langkah, depa, dan juga meter. Di antara pilihan berikut yang merupakan indikator pencapaian kompetensi berpikir tingkat tinggi adalah: A. Menganalisis kesalahan yang mungkin terjadi pada hasil pengukuran panjang. B. Menjelaskan perbedaan ketepatan mengukur panjang suatu benda dengan alat ukur standar dan alat ukur tidak standar. Atau yang C. Menjelaskan pentingnya menggunakan alat ukur standar dalam pengukuran. D. Menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Atau yang E. Menyebutkan jenis-jenis alat ukur standar, besaran, dan juga satuan panjang. Ya, jawabannya adalah yang D ya, menjabarkan cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang benda. Jadi kemampuan esensial pada KD adalah menerapkan, yaitu C3 ya, menerapkan. Kemudian opsi A mengarah pada kemampuan analisis, yaitu C4 ya, memang analisis itu C4. Dan opsi B dan C merupakan indikator esensial memahami di sini. Oke, B dan C ya, ini esensial memahami. Jawaban D merupakan indikator menuntut kemampuan menerapkan atau bisa menjabarkan cara pengukuran atau mengukur ya. Dan untuk aspek kemampuan melakukan pengukuran atau yang sebenarnya bagian dari menerapkan biasanya ditagih melalui KD ditagih ya. Maksud dijabarkan dalam KD keterampilan, yaitu KI4 ya. Gitu. Jadi jawabannya lebih masuk ke D ya, menjabarkan cara menggunakan penggaris ya. Oke. Lanjut ya. Yang kedua, merencanakan pembelajaran yang ditujukan dengan kemampuan menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan juga evaluasi pembelajaran IPA SMP. Nah, soalnya gini. Pak Rudi dan Bu Nani mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa yang merupakan sekolah adiwiyata. Sebagai sekolah yang termasuk kategori berwawasan dan peduli lingkungan hidup ya, peduli lingkungan hidup, di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi tanaman obat, wastafel tempat cuci tangan, dan juga di setiap depan kelas nih ada bak sampah, biopori untuk resapan air, dan juga ada rumah kaca berisi berbagai tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA siswa kelas 9 untuk membuat produk daur ulang limbah yang bermanfaat bagi kehidupan. Agar metode project based learning yang Pak Rudi terapkan berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah: A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah di sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik. Atau C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. Atau D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. Atau yang E. Mempresentasikan hasil karya daur ulang ilmiah. Langkah pertama, ingat ya, langkah pertama yang harus dilakukan apa? Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi mengidentifikasi beragam limbah di sekolah ya. Jadi merujuk pada sintaks model pembelajaran project based learning itu adalah pertama adalah penentuan pertanyaan mendasar, yaitu membuat produk apa terkait limbah yang ada di sekolah. Sebelum menentukan produk yang akan dibuat, siswa perlu mengidentifikasi limbah apa yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi identifikasi di sekolah apa ya, di sekolah ini ada sampah apa aja gitu kan.
Kemudian yang kedua baru merancang rencana proyek, kemudian menyusun jadwal proyek, kemudian memonitor kemajuan proyek, kemudian menguji proses dan juga hasil, baru mengevaluasi pengalaman membuat proyek gitu ya. Oke teman-teman ya, bisa dipahami. Lanjut nomor 3. Merencanakan pembelajaran yang ditujukan dengan kemampuan menerapkan materi, proses, sumber media, penilaian, dan juga evaluasi pembelajaran IPA SMP. Masih sama seperti yang nomor 2 tadi untuk AD-nya. Soalnya seperti ini. Pembelajaran pada materi gaya dengan kompetensi dasar menyajikan hasil penyelidikan tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Memiliki tujuan, siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Manakah di antara strategi-strategi berikut yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda yang dilengkapi dengan contoh. Kemudian siswa diminta mengerjakan soal-soal latihan secara berkelompok. Atau yang B. Meminta siswa berdiskusi secara kelompok untuk menjawab soal-soal tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kemudian hasil diskusi dipresentasikan. Atau yang C. Secara berkelompok, siswa belajar mengatasi masalah-masalah pengaruh gaya terhadap gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Atau yang D, siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan juga penyajian hasil diskusi atau presentasi. Atau yang E, membentuk kelompok ahli yang bertugas menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dari berbagai literatur. Kemudian kelompok ahli menjelaskan hasil penyelidikannya kepada kelompok asal masing-masing. Dan selanjutnya step kelompok presentasi. Silahkan dijawab nih teman-teman ya. Ini agak panjang soalnya ya. Oke. Dilihat aja di sini ya. Siswa dapat menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan prosedur yang benar. Ya, jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Jadi di sini adalah siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda, diskusi hasil penyelidikan, dan juga penyajian hasil diskusi atau presentasi. Jadi alasannya kenapa kok jawabannya D? Tujuan pembelajaran untuk menginginkan siswa melakukan penyelidikan ya. Guru memfasilitasi belajar siswa untuk melakukan kegiatan eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Sebelum melakukan eksperimen diperlukan persiapan eksperimen, termasuk kegiatan identifikasi hasil-hasil kerja gaya dalam kehidupan sehari-hari agar siswa tergiring ke dalam konteks yang diinginkan. Selanjutnya, siswa diminta untuk melakukan eksperimen berdasarkan LKPD yang tersedia. Bisa dipahami ya teman-teman ya di sini ya. Oke, lanjut ya. Yang keempat KD-nya adalah merencanakan pembelajaran yang ditunjukkan dengan kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP IPA SMP dan sesuai silabus. Soalnya, Pak Amir sedang merancang pembelajaran pada KD, menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda. Kegiatan pembelajaran direncanakan menggunakan pendekatan saintifik dan metode eksperimen. Berikut ini yang paling tepat sebagai persepsi ya di RPP ya. A. Siswa diminta untuk membaca bahan ajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda pada berbagai literatur. B. Menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda di depan kelas termasuk materi pembelajaran agar siswa menjadi tahu materi sebelum melakukan kegiatan eksperimen. 3. Mengorientasikan siswa tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian melakukan tanya jawab atau curah pendapat tentang pengalaman siswa dalam kehidupan sehari-hari yang relevan. Atau yang D, menjelaskan prosedur eksperimen untuk menyelidiki pengaruh gaya terhadap gerak benda sekitar. Atau yang E, mendemonstrasikan hasil-hasil kerja gaya terhadap gerak benda di depan kelas, kemudian mencontohkan cara melakukan penyelidikan. Persepsi ya. Ya, jawabannya adalah lebih ke tanya jawab ya. Soalnya kalau persepsi, kalau misalnya kita cermati di RPP, masuknya lebih ke tanya jawab ya. Jadi untuk mengorientasikan siswa dalam kegiatan penyelidikan pengaruh gaya dan terhadap gerak benda, siswa diharapkan terlebih dahulu mengetahui konsep gaya dan juga konsep gerak. Konsep gaya tersebut mungkin dapat dibaca siswa dalam bahan bacaan atau buku siswa, tetapi akan lebih konteks dan bermakna jika mengetahui konsep gaya dan juga gerak benda melalui fenomena kehidupan sehari-hari atau pengalaman siswa sendiri.
Kemudian melakukan tanya jawab untuk menggiring siswa ke dalam fokus pembelajaran. Jadi curah pendapat akan sangat membantu guru mencermati pengalaman siswa dalam materi tersebut, teman-teman ya. Jadi mungkin kalau biasanya kalau dalam RPP kan siswa membaca terlebih dahulu materi ajar. Tetapi kalau saya sendiri memang kalau persepsi ini lebih condong ke tanya jawab awal untuk memahami suatu konsep gitu ya. Itu teman-teman ya. Oke, nomor 5. Merencanakan pembelajaran ditujukan dengan kemampuan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau masih RPP nih ya. Soalnya seperti ini. Wow, soalnya panjang. Bu Hani melakukan pembelajaran materi IPA dengan KD, menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar yang melibatkan pengukuran massa benda menggunakan neraca Ahous 310. Model pembelajaran yang digunakan adalah pembelajaran langsung atau direct instruction yang melatih siswa mengukur massa tahap demi tahap. Pada tahap pertama, Bu Hani mengklarifikasi tujuan dan juga memotivasi siswa, serta menjelaskan kegiatan belajar siswa. Kemudian, Bu Hani juga menjelaskan pengetahuan deklaratif tentang komponen-komponen neraca dan fungsinya, masing-masing termasuk bagaimana menggunakannya. Di antara kegiatan berikut yang merupakan tahap kedua yang seharusnya dilakukan oleh Bu Hani adalah A. Menjelaskan materi pengukuran termasuk di dalamnya pengukuran besaran pokok massa dengan neraca Ahous 310. B. Mendemonstrasikan tahap-tahap pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ahous 310 tahap demi tahap. Kemudian yang C. Memberikan latihan soal terkait pengukuran massa dengan neraca Ahous 310 kepada siswa untuk dikerjakan secara berkelompok. Atau yang D, meminta siswa berdiskusi tentang pengukuran massa dengan neraca Ahous 310, kemudian siswa diminta merumuskan langkah penggunaannya dan mempraktikkannya. Atau yang E, melakukan kegiatan pengukuran massa dengan menggunakan neraca Ahous. Ya, tahap yang kedua nih apa nih? Tadi kan sudah nih dijelaskan ya. Ya, jawabannya adalah yang B ya, mendemonstrasikan tahap demi tahap pengukuran massa dan menggunakan neraca Ahous ya. Jadi dijelaskan nih caranya ke gini gitu. Nah, pembahasannya di sini ya. Model pembelajaran langsung terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mendemonstrasikan, tadi kan mendemokan, di sini adalah mendemonstrasikan maksudnya. Jadi mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan bagaimana cara menggunakannya gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah membimbing pelatihannya, kemudian yang keempat mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Kemudian terakhir baru memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan gitu. Oke teman-teman, langsung lanjut ya. KD yang ke-6, merencanakan pembelajaran yang ditujukan dengan kemampuan menyusun RPP IPA sesuai dengan silabus nih, masih berkaitan dengan itu ya. Soalnya seperti ini, dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik pada materi suhu dan kalor, Bu Rani meminta siswa untuk melakukan pengamatan terhadap fenomena perpindahan kalor, yaitu dengan menunjukkan data pengaruh massa terhadap kalor yang diterima oleh benda. Setelah siswa merumuskan masalah dan jawaban sementara, siswa diminta untuk melakukan eksperimen untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang sudah dirumuskan. Berikut ini prosedur yang paling tepat untuk memfasilitasi siswa melakukan eksperimen itu apa? A. Menjelaskan petunjuk eksperimen dan alat dan bahan yang dibutuhkan selama eksperimen. B. Meminta siswa merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan, kemudian Bu Rani mengecek dan membimbing siswa. Atau yang C, Bu Rani melakukan demonstrasi bagaimana melakukan eksperimen dan meminta siswa untuk melakukan kegiatan seperti yang didemonstrasikan. Atau D, menjelaskan contoh-contoh hasil eksperimen yang sudah dilakukan oleh orang lain. Atau yang E, meminta siswa mencari contoh melalui internet atau sumber lainnya untuk dijadikan sebagai rancangan percobaan. Ya, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman ya. Jadi meminta siswa untuk merancang eksperimen menggunakan bahan bacaan ya. Kemudian Bu Rani cuma ngecek dan juga membimbing. Jadi pendekatan saintifik itu terdiri dari tahap mengamati fenomena atau data, kemudian siswa diminta untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah atau pertanyaan tersebut. Berdasarkan pertanyaan tersebut, siswa melakukan kegiatan eksperimen untuk mendapatkan suatu jawaban atau membuktikan hipotesis. Dalam kegiatan eksperimen, Bu Rani sebaiknya membimbing siswa untuk merancang kegiatan eksperimen dengan memfasilitasi
Dengan memfasilitasi belajar ya siswa tetapi langsung memberikan secara penuh prosedur eksperimen tersebut. Bahan bacaan yang sudah disiapkan diharapkan dapat membantu siswa merancang kegiatan eksperimen sesuai dengan RPP. Gitu teman-teman, ya. Oke, bisa dilanjut ya. Nomor 7. Ini KD-nya adalah merencanakan pembelajaran yang ditujukan dengan kemampuan menerapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, juga evaluasi pembelajaran. Nah, ini soalnya. Pak Rudi mengajar IPA di SMP Harapan Bangsa. Di SMP tersebut terdapat kebun sekolah yang hijau, koleksi taman obat ada, wastafel tempat cuci tangan di depan kelas ada, bak sampah, biopori untuk resapan air ada, serta ada rumah kaca tempat para siswa mengembangbiakan tanaman. Pak Rudi akan mengajar IPA di kelas 7 tentang upaya mengatasi sampah dalam kehidupan dengan problem based learning. Tadi kelihatan udah di soal sebelumnya tapi beda ya. Pak Rudi berhasil dengan baik, maka langkah pertama yang harus dilakukan Pak Rudi adalah apa? A. Menugaskan siswa mengidentifikasi beragam limbah bak di sekolah. B. Menugaskan siswa memfokuskan pada limbah kertas atau plastik di bak sampah sekolah. Atau C. Menetapkan jenis produk daur ulang yang akan dibuat. D. Membuat jadwal alokasi waktu pembuatan produk. Atau yang E. Mempresentasikan hasil-hasil karya daur ulang limbah. Ini kalian tadi udah deh kelihatannya bersama. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Jadi lebih ke mengidentifikasi. Jadi di sini soalnya adalah mengorientasi itu maksudnya mengidentifikasi pada masalah ya. Jadi masalah apa yang diidentifikasi terlebih dahulu supaya nanti anak-anak tuh gampang mengarahkannya. Kemudian setelah itu mengorganisasikan, kemudian membantu penyelidikan siswa, membantu siswa mengembangkan dan juga menyajikan hasil karya, kemudian melakukan refleksi. Ya, refleksi, kemudian menyusun jadwal, kemudian memonitor, kemudian menguji proses hasil belajar, kemudian terakhir baru mengevaluasi teman-teman ya. Gitu. Oke, lanjut ya. Nomor 8 ini masih dengan KD yang sama, langsung aja ke soalnya. Bu Nina melakukan pembelajaran dengan tujuan agar siswa dapat melakukan pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Bu Nina memulai dengan mengkondisikan siswa untuk belajar, memotivasi, dan juga menyampaikan tujuan. Kemudian Bu Nina mendemonstrasikan cara mengukur kuat arus listrik pada suatu rangkaian. Langkah Bu Nina selanjutnya yang paling tepat adalah apa? A. Tanya jawab tentang cara mengukur kuat arus listrik. B. Meminta siswa untuk menerapkan cara mengukur arus listrik pada berbagai rangkaian listrik. Atau yang C. Bertanya jawab tentang pengertian arus listrik, kuat arus listrik, dan cara pengukurannya. Atau yang D. Memancing rasa ingin tahu siswa tentang cara pengukuran arus listrik di rumah. Atau yang E. Meminta siswa untuk menirukan pengukuran arus listrik seperti yang didemonstrasikan oleh Bu Rina. Ya, jawabannya adalah yang E ya. Jadi setelah didemonstrasikan, otomatis kita kan nyuruh anak supaya bisa melakukan apa yang telah didemonstrasikan oleh Bu Nina gitu ya. Nah, ini pembahasannya. Jadi urut-urutannya adalah ini saya langsung singkat aja ya karena waktunya udah panjang banget. Di sini adalah menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. Udah mempersiapkan. Mempresentasikan dan mendemonstrasikan. Nah, didemonstrasikan apa? Setelah itu adalah membimbing pelatihan. Nah, jadi yang tadi yang E itu lebih condong membimbing ya. Jadi setelah didemonstrasikan, otomatis kita membimbing anak atau mengarahkan anak untuk bisa meniru apa yang telah didemonstrasikan oleh guru. Kemudian mengecek pemahaman dan juga umpan balik, kemudian memberikan kesempatan pelatihan lanjutan gitu ya. Nah, ini kalau keterangan di bawah ini enggak sih, ini cuma tambahan aja sih sebenarnya. Tapi yang lebih apa ya, isinya lebih di sini gitu ya. Nanti silakan dibaca sendiri teman-teman ya. Ini saya kasih waktu sedikit aja untuk baca yang bawah. Oke teman-teman ya, jadi waktunya udah cukup. Saya kira ini adalah soal yang terakhir. Nggak apa-apa, ini nggak akan saya escape karena memang ini udah materi yang terakhir. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan dan juga kunjungannya ke channel saya. Silakan kritisi ya apa saja yang telah disampaikan oleh saya ini, karena kita di sini sama-sama belajar. Jadi di sini saya tetap menerima kritik dan juga saran dari teman-teman. Kalau misalnya ada pemahaman yang kurang tepat ataupun penjelasan yang kurang kurang pas lah intinya, silakan dikritik dan juga dikasih saran. Ya, jadi
kita sama-sama belajar. Saya akan menerima saran apapun dari teman-teman yang tujuannya adalah untuk kebaikan, intinya seperti itu. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share kepada teman-teman kalian kalau memang video ini bermanfaat. Terima kasih, cukup sekian, ketemu lagi di part selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.